Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Sebuah kantor dinas pendidikan menerima dokumen laporan keuangan dari setiap sekolah negeri di wilayahnya. Dokumen tersebut mencakup bukti pengeluaran, kwitansi, surat pertanggungjawaban, serta formulir pengesahan. Anda sebagai staf administrasi diminta untuk mengelola dokumen-dokumen tersebut agar memudahkan pengecekan auditor internal. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan? A. Mengarsipkan dokumen sesuai urutan waktu diterima dari masing-masing sekolah. B. Menggabungkan semua dokumen dari berbagai sekolah ke dalam satu folder induk. C. Menyortir dokumen berdasarkan jenisnya sebelum dikelompokkan per sekolah. D. Menyusun laporan ringkasan dari setiap dokumen tanpa memeriksa isinya. E. Menyerahkan seluruh dokumen ke bagian keuangan tanpa menyeleksi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyortir dokumen berdasarkan jenisnya sebelum dikelompokkan per sekolah. Karena menyortir dokumen berdasarkan jenisnya, misal, kwitansi, formulir, surat pertanggungjawaban, akan memudahkan validasi isi dan kelengkapannya. Setelah itu barulah dikelompokkan berdasarkan asal sekolah agar tertib dan memudahkan verifikasi. Soal nomor 2, dalam proses administrasi dokumen resmi pemerintahan, prosedur berikut ini biasanya dilakukan, kecuali A. Mencatat dokumen masuk dan keluar dalam buku agenda. B. Memberikan kode klasifikasi sesuai jenis dokumen. C. Menyusun dokumen berdasarkan tanggal dan nomor surat. D. Menyimpan dokumen ke laci meja kerja pribadi. E. Menandai dokumen rahasia dengan simbol pengaman khusus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyimpan dokumen ke laci meja kerja pribadi. Karena dokumen resmi harus disimpan di tempat yang telah ditetapkan secara kelembagaan, seperti rak arsip atau lemari arsip terkunci. Menyimpan di meja pribadi berisiko tinggi terhadap kehilangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Soal nomor 3, seorang staf administrasi di Dinas Perhubungan menerima dokumen hasil survei kondisi rambu lalu lintas dari 3 wilayah berbeda. Setiap dokumen mencakup formulir survei, foto lokasi, dan peta koordinat GPS. Namun, sebagian dokumen dari wilayah ketiga tidak menyertakan tanda tangan verifikasi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh staf tersebut sebelum memproses dokumen lebih lanjut? A. Langsung mengarsipkan semua dokumen sesuai wilayah masing-masing. B. Menyortir dokumen yang tidak lengkap untuk dikembalikan. C. Menandatangani sendiri dokumen yang belum ditandatangani. D. Menggabungkan dokumen dari ketiga wilayah tanpa pengecekan. E. Menghapus dokumen yang tidak sesuai dari sistem. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyortir dokumen yang tidak lengkap untuk dikembalikan. Karena dokumen yang tidak lengkap, terutama tanpa verifikasi, tidak bisa diproses atau diarsipkan sebagai data resmi. Staf administrasi perlu memilah dan mengembalikannya ke pengirim agar diperbaiki. Soal nomor 4, apa alasan utama pengelompokan dokumen berdasarkan jenisnya? Misalnya, dokumen keuangan, dokumen hukum, dokumen umum. A. Untuk memberikan akses dokumen kepada semua pegawai secara bebas. B. Supaya semua dokumen bisa disimpan dalam satu tempat. C. Agar dokumen mudah ditemukan dan diproses oleh unit yang berwenang. D. Untuk mempersingkat waktu pembuatan dokumen baru. E. Supaya tidak perlu lagi dilakukan pencatatan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Agar dokumen mudah ditemukan dan diproses oleh unit yang berwenang. Karena pengelompokan berdasarkan jenis mempermudah proses pencarian, penyerahan, dan tindak lanjut dokumen oleh pihak yang membutuhkannya. Ini bagian dari praktik tertib administrasi. Soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen duplikat saat memilah dokumen dari pengajuan barang operasional instansi? A. Mengarsipkan semua dokumen tanpa mempermasalahkan duplikat. B. Menyalin dokumen duplikat untuk disebarkan ke unit lain. C. Menghapus dokumen yang asli dan menyimpan duplikatnya. D. Menyerahkan keduanya ke bagian keamanan. E. Memverifikasi dokumen duplikat dengan pengirim dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memverifikasi dokumen duplikat dengan pengirim dokumen, karena kehadiran dokumen duplikat bisa jadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengajuan. Sebelum didistribusikan atau diarsipkan, perlu dilakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari. Soal nomor 6, Anda menerima satu bundel besar dokumen yang mencakup surat keputusan, daftar hadir,
laporan kegiatan, serta lampiran foto. Semua dokumen tidak diberi urutan, dan disatukan dalam satu map tanpa klasifikasi. Anda diminta untuk memproses dan mengelompoknya. Langkah terbaik Anda adalah A. Mendistribusikan dokumen langsung ke atasan. B. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan jenis terlebih dahulu. C. Menyalin semua dokumen untuk didistribusikan secara serentak. D. Mengarsipkan semua dokumen dalam bentuk digital. E. Membuat daftar hadir baru untuk mengganti yang ada. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan jenis terlebih dahulu. Karena langkah awal yang paling logis dan sesuai prosedur adalah memilah dokumen berdasarkan jenisnya. Ini akan memudahkan proses pengarsipan, distribusi, atau pemindaian dokumen digital. Soal nomor 7. Seorang staf tata usaha di sebuah sekolah menerima dokumen dari orang tua siswa berupa surat permohonan beasiswa. Beberapa dokumen tidak mencantumkan NIS atau nomor induk siswa dan tidak dilengkapi KTP orang tua. Apa tindakan administrasi yang paling sesuai? A. Meneruskan semua dokumen ke bagian keuangan tanpa seleksi. B. Memproses dokumen yang lengkap dan menyimpan sisanya. C. Mencatat dokumen yang tidak lengkap untuk dikembalikan. D. Menolak semua dokumen dan membuat aturan baru. E. Menyebarluaskan dokumen yang tidak lengkap untuk koreksi umum. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mencatat dokumen yang tidak lengkap untuk dikembalikan. Karena prosedur administrasi mengharuskan dokumen memenuhi syarat kelengkapan. Dokumen tidak lengkap harus dipisahkan dan dicatat untuk dikembalikan ke pihak pengirim. Soal nomor 8. Semua berikut ini merupakan manfaat pengelompokan dokumen berdasarkan jenisnya, kecuali A. Mempermudah proses pencarian dokumen. B. Mempercepat proses pemusnahan dokumen. C. Menjamin dokumen ditangani unit yang tepat. D. Menyederhanakan sistem pengarsipan. E. Menunjang efektivitas kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mempercepat proses pemusnahan dokumen, karena pengelompokan dokumen bertujuan menyederhanakan proses administrasi, bukan untuk mempercepat pemusnahan. Proses pemusnahan dokumen diatur dengan prosedur khusus yang tidak terkait langsung dengan pengelompokan. Soal nomor 9. Siapa yang paling bertanggung jawab atas keakuratan pencatatan distribusi dokumen di lingkungan instansi pemerintah? A. Kepala Bagian Umum. B. Semua pegawai. C. Petugas pengantar dokumen. D. Staf administrasi atau pengelola dokumen. E. Tamu instansi yang menyerahkan surat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Staf administrasi atau pengelola dokumen. Karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, staf administrasi memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan dokumen masuk dan keluar dicatat dengan benar dan terdokumentasi secara tertib. Soal nomor 10. Mengapa proses memverifikasi kelengkapan dokumen harus dilakukan sebelum dokumen diarsipkan atau didistribusikan? A. Agar dokumen dapat dihapus jika tidak lengkap. B. Untuk memastikan dokumen tidak mengganggu sistem. C. Supaya dokumen bisa langsung disimpan tanpa klasifikasi. D. Untuk mencegah kesalahan penanganan. E. Supaya arsip kantor tetap penuh setiap saat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Untuk mencegah kesalahan penanganan. Karena dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah dapat menyebabkan keputusan yang keliru, keterlambatan proses, dan mengganggu akuntabilitas administrasi. Verifikasi memastikan keabsahan isi dan kelengkapan dokumen. Soal nomor 11. Pada saat mengelompokkan dokumen pengadaan barang, Anda menemukan campuran antara surat penawaran, berita acara serah terima, dan surat keputusan panitia. Apa langkah yang paling tepat dilakukan sebelum dokumen tersebut diproses lebih lanjut? A. Menyusun dokumen berdasarkan urutan waktu penerimaan. B. Mengarsipkan dokumen dalam satu folder gabungan. C. Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya terlebih dahulu. D. Menyebarkan dokumen ke seluruh unit kerja. E. Menyerahkan langsung dokumen tanpa klasifikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya terlebih dahulu. Karena pengelompokan berdasarkan jenis dokumen akan memudahkan dalam proses validasi, penanganan, dan pengarsipan. Langkah ini memastikan setiap dokumen berada dalam klasifikasi yang tepat sebelum dilanjutkan ke tahap distribusi atau pengolahan. Soal nomor 12. Anda bekerja di bagian administrasi dan menerima dokumen yang terdiri dari laporan bulanan, notulen rapat, dan surat undangan dari berbagai unit. Dokumen tersebut tidak diberi label jenis. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengurutkan dokumen sesuai nama unit pengirim.
B. Langsung mengarsipkan dokumen berdasarkan tanggal. C. Menyerahkan semua dokumen ke bagian keuangan. D. Menyimpan dokumen di meja kerja pimpinan. E. Memberi label jenis dokumen sebelum pengelompokan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberi label jenis dokumen sebelum pengelompokan, karena dokumen yang tidak memiliki label jenis akan menyulitkan pencarian dan pengolahan. Proses penyortiran dan pelabelan memudahkan sistem pengarsipan serta memastikan dokumen dapat diakses sesuai kebutuhan. Soal nomor 13, saat melakukan pemrosesan dokumen disposisi, Anda menemukan bahwa satu dokumen tidak memiliki nomor agenda dan cap dinas. Apa tindakan yang paling sesuai dalam situasi ini? A. Mengarsipkan dokumen karena dianggap tidak penting. B. Memberikan nomor agenda sendiri lalu memproses. C. Melaporkan dan mengembalikan dokumen ke pengirim. D. Meneruskan dokumen tanpa melaporkan kekurangannya. E. Membuat salinan dokumen dan menyimpannya sebagai arsip. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan dan mengembalikan dokumen ke pengirim. Karena dokumen resmi yang tidak memiliki nomor agenda dan cap dinas dianggap belum sah. Melaporkan dan mengembalikan dokumen akan menghindari kesalahan dalam proses administrasi dan menjaga tertib arsip. Soal nomor 14, mengapa penting memilah dokumen berdasarkan urgensi dan jenisnya sebelum dilakukan distribusi ke unit terkait? A. Supaya dokumen mudah dibuang. B. Untuk menentukan prioritas distribusi dan efisiensi kerja. C. Agar semua dokumen dicetak dalam satu waktu. D. Supaya semua pegawai mengetahui isi dokumen. E. Untuk menghindari proses verifikasi, silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk menentukan prioritas distribusi dan efisiensi kerja. Karena pemilahan dokumen membantu staf administrasi mengetahui mana dokumen yang harus segera diproses dan mana yang bisa ditunda. Hal ini penting untuk menjaga alur kerja yang tertib dan terorganisir. Soal nomor 15. Salah satu fungsi utama pengelompokan dokumen dalam sistem administrasi instansi pemerintah adalah A. Mengurangi beban kerja pimpinan. B. Memudahkan penelusuran dan penyimpanan dokumen. C. Memberi kesempatan semua pegawai melihat dokumen. D. Menghindari distribusi ke unit yang tidak berkepentingan. E. Menyederhanakan proses pemusnahan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memudahkan penelusuran dan penyimpanan dokumen, karena dokumen yang dikelompokkan dengan baik akan lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan kembali dan akan mempercepat proses pelayanan serta pengambilan keputusan. Soal nomor 16. Anda menemukan dokumen surat keputusan yang bercampur dengan dokumen kwitansi pengeluaran dan surat permintaan barang. Apa kesalahan prosedural yang terjadi jika dokumen tersebut langsung diarsipkan tanpa dipilah? A. Dokumen akan menjadi lebih cepat selesai. B. Semua dokumen bisa ditangani bersama. C. Informasi dokumen sulit ditelusuri dan bisa salah dikelola. D. Tidak ada risiko dalam pengarsipan. E. Dokumen dapat dicetak ulang kapan saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Informasi dokumen sulit ditelusuri dan bisa salah dikelola. Karena pengarsipan tanpa pemilahan berisiko membuat dokumen tidak ditemukan saat dibutuhkan atau ditangani oleh unit yang tidak sesuai. Ini dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Soal nomor 17, mengapa memverifikasi keaslian dokumen menjadi langkah penting dalam pemrosesan administrasi perkantoran? A. Agar terlihat lebih sibuk saat bekerja. B. Supaya proses bisa ditunda lebih lama. C. Karena semua dokumen bisa diduplikasi. D. Untuk memenuhi kewajiban laporan bulanan. E. Untuk memastikan dokumen sah dan valid sebelum digunakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Untuk memastikan dokumen sah dan valid sebelum digunakan. Karena dokumen yang tidak valid atau palsu dapat menimbulkan kesalahan besar dalam proses birokrasi. Verifikasi keaslian membantu menjamin bahwa keputusan dibuat berdasarkan informasi yang benar. Soal nomor 18, apa risiko dari tidak mengelompokkan dokumen kepegawaian, seperti SK pengangkatan, surat cuti, dan evaluasi kinerja, secara tepat? A. Pegawai akan kehilangan haknya akibat kekacauan data. B. Proses kenaikan pangkat lebih cepat. C. Data pegawai menjadi lebih mudah dipantau. D. Pegawai dapat mengatur sendiri dokumennya. E. Arsip menjadi lebih fleksibel. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pegawai akan kehilangan haknya akibat kekacauan data. Karena
Kesalahan pengelompokan dokumen kepegawaian dapat mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan dalam proses administrasi yang berhubungan langsung dengan hak pegawai. Soal nomor 19, staf administrasi harus menyusun dokumen legal berdasarkan kategori hukum perdata, pidana, dan administratif. Mengapa pengelompokan ini penting dalam tertib administrasi? A. Untuk membedakan ruang penyimpanan arsip. B. Agar pemrosesan dokumen sesuai prosedur. C. Supaya tidak perlu memproses semuanya. D. Untuk dibagikan ke seluruh staf. E. Agar lebih mudah dimusnahkan bersama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Agar pemrosesan dokumen sesuai prosedur. Karena setiap kategori dokumen hukum ditangani oleh unit atau pejabat berbeda. Pengelompokan ini mencegah penanganan yang salah dan menjamin prosedur berjalan sesuai aturan hukum. Soal nomor 20, seorang staf kantor kelurahan menerima 5 jenis dokumen dari masyarakat dalam satu hari. Surat permohonan, bukti KTP, surat keterangan RT, dokumen tanah, dan akta kelahiran. Apa langkah awal paling tepat sebelum dokumen tersebut diproses? A. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan keperluan pengurusan. B. Menyerahkan semua dokumen ke kepala kelurahan. C. Mengarsipkan semua dokumen sebagai dokumen masuk. D. Menyebarkan dokumen ke seluruh staf untuk diperiksa. E. Menyalin semua dokumen dan menyimpan versi aslinya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan keperluan pengurusan. Karena setiap dokumen memiliki fungsi administrasi yang berbeda. Pengklasifikasian awal membantu menentukan jalur proses yang sesuai, mempercepat layanan, dan menghindari kekeliruan distribusi. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.